pirang jam gantung tinggal Itu kan harus dipotong. Aku sing ngawali. iya ya aku bisa jawab sih aku harus jawab loh Yang kertas jak teko aku jawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Oman Aziz. ya gas Dengan channel Oman Aziz. Kalau sempat ya ini tak upload, kalau niat ngedit ya, kalau enggak ya enggak. Oke, jadi kali ini kita mau berbincang-bincang hangat dengan Mas Ilham Khairuddin namanya. Mas Tapi Mbak Ustadz Ilham. Mas Ilham. Jadi Mas Ilham ini memang dia sudah banyak sekali pengalaman menanjak gunung. Raden Gimana aja Mas? Nah, kemarin sempat sama saya itu iya oh ya di Mongkrang pernah, Karanganyar. Terus ini sekarang ini di Sindoro. Jadi posisi ini kita sedang di Sindoro. Alhamdulillah, dan saat ini asar ya, pukul 15 lebih. Dan kita sudah sampai di Sunrise Camp itu sekitar jam 2. oke aman ngap Nah, apa lagi nih? Perahu. Sindoro lagi lah OTW. Terus lagi. ya wes iki Sindoro udah Liane. ya lawu babu gunung ya wes kita Andong, sempat juga berdua kita Andong, nggak berdua Bukit. sih banyak, Bukit cuma Andong. sama juga. Mongkrang. Nah, selamat Gandole itu apalah Wonogiri loh no. gunung tertinggi di Wonogiri loh. Jadi kalian kalau teman-teman pengen searching ya Gantole, silahkan menikmati suasana puncak dengan pemandangan waduk. Nah, jadi OTW Sumbing OTW Sumbing. jadi Jadi penengos. Jadi gini, pertama kali muncak di mana Mas? pertama kali muncak 2017 di 2016 ya sekitar itu ya. sekitar itu Gimana? di Lawu. Di Lawu. Oke. Kalau saya pertama kali muncak itu di Andong. Aku tekok sih. Oh. Ya aku tekok sih. Nek sampean pertama kali di mana? Nah, kalau saya itu muncak pertama itu di Andong ya. Kenapa saya milih Andong? Itu banyak sekali alasan. Salah satunya adalah karena takut nggak kuat. Iya. Jadi itu adalah Andong itu emang ya bukit lah ya. Ya gunung. Ya gunung. Tapi nggak setinggi Sindoro saat ini. 1728. 1700. Dan naiknya itu ya kurang lebih 2 jam. 2 jaman ya. Bukan 2 zaman. Wes. Oke. 2 jam. 2 kurang jam. lebih. Tergantung konco. Nah, tergantung teman. Kalau kalian ngajak cewek-cewek sampai sana mungkin bisa 5 jam. Enggak, lebih cepet biasanya. Cepet mantu ya. Nah, terus gimana kesan pesan pertama kali itu naik? Seneng, sedih, Kapok. Apa itu? Kapok itu apa artinya? Kapok adalah jadi ketika perjalanan. Waktu itu emang pertama kali Naik ya. tahu mendaki gunung. SMA. Kalau nggak kelas 2 kelas 3 lupa sih. Terus kenapa kok kapok? Nah, kenapa? Karena waktu itu pertama kali di Lawu perjalanan malam, badai, hujan. Tapi ya. Ya pikiran waktu perjalanan itu wah udahlah terakhir. Terus pertama dan terakhir dan nggak mau lagi. Nah, intinya itu. Akhirnya juga Kak saya tahu urung lama. Akhirnya karena waktu itu ada pembimbingnya, jadi ada guru pendamping. Ya mau nggak mau harus sampai puncak, nggak boleh di tengah perjalanan. Sampai puncak, ya bagus. Kita di atas dan melihat banyak pemandangan yang indah.
Tapi walaupun kaki di atas atau di puncak, tapi hati tetap di bawah. Wah, maksudnya hati tetap di bawah itu gimana? Nggak oleh sombong. Oh, tidak boleh sombong ya. Nah, itu. Si awal kondo pun ya. Oke, turun. Nah, karena waktu itu enggak udah jadi TikTok. Di TikTok. Intinya nggak ngecamp, intinya ngecamp. Jadi naik jam 9 malam sampai puncak. Berarti kurang lebih. Berarti Lau itu enggak ngecamp. Enggak Wih, ngecamp. mantep ya. Karena waktu itu emang peresmian sih, judulnya peresmian pecinta alam. Ya aku cinta banget sama alam. Alam siapa? Alam Syah. Aku tekan ngendi to Nur sih. Anu. Perjalanan pulang. Karena waktu itu emang enggak ngecamp, enggak ya emang enggak bawa tenda dan lain-lain, jadi TikTok. Iya, jadi naik langsung itu, sampai puncak langsung turun lagi. Iya. Turun waktu itu naiknya Cemoro Sewu, turun Cemoro Kandang. Beda jalur. Terus sesampai di bawah rasa kapok itu hilang. Berubah menjadi rasa ingin lagi. Ingin memiliki, menjadi rasa candu. Ya, biasanya itu. Ya, kurang lebih pendakian pertama seperti itu. Itu kenapa kok bisa badai? Apa karena salah hari atau pas musim hujan tapi nekat naik? Aduh, karena udah lupa sih pasnya gimana. Karena waktu itu pertama rencana itu kurang lebih bulan Desember, tapi nggak tahu ternyata Lau setelah kebakaran jadi masih tutup. Dan akhirnya ditunda sampai beberapa bulan. Dan waktu itu emang sama-sama waktunya kosong, jadi ya ngepasi badai juga, hujan badai ya seperti itu. Mantap sekali. Jadi emang jam terbang beliau ini ke gunung itu tinggi ya, banyak banget, maksudnya udah banyak gunung yang dilalui ya. Ya bisa dihitung jari lah. Iya, kalau satu jari nggak cukup ya OTW lah. Yang penting adalah apa ini? Duit Nur. Naik duit ratakan puncak. Oh iya, bener. Naik duit ratakan puncak. Ya. Terus oke, mau tanya lagi nih. Gini nih. Kamu orang Rekam. Jadi apa memang perlu kekuatan fisik yang perlu dilatih untuk bisa naik gunung? Apakah emang orang biasa-biasa aja itu bisa naik? Apa emang harus ada latihan khusus itu, persiapan buat naik ke gunung? Pertama niat. Jangan sampai salah niat kalian ya. Guru manut sulit. Kalau manut itu kadang misal gini tuh. Nah, misalkan wis aku prei, aku tak jak muncak ngendi wae gas. Terjemahannya, wah saya libur nih. Kamu ajak muncak kemana aja siap. Itu adalah manut. Jadi kita itu cuma menurut yang ikut itu, yang ngajak. Terus misal ada orang yang ngajak kita gitu, ayo yang Merbabu misal, atau Lau, atau mana lah, Sindoro atau mungkin yang lain. Kalau kita nggak bener-bener niat pengen beneran, itu mungkin kita mungkin sunrise camp atau pos terakhir udah nggak pengen ke puncak lagi karena kita udah pernah. Pertama itu karena kita udah pernah. Yang kedua emang niat kita cuman ya refreshing biasa, nggak bener pengen sampai puncak. Itu yang pertama, persiapan niat. Yang kedua fisik iya. Ini harus jelas sulit ya. Oke, jadi kalau soal fisik ini mungkin kembali ke masing-masing. Akulah contohnya nih. Tadi itu nanjak ke sini itu emang sangat ngos-ngosan sekali ya, karena emang nggak pernah latihan fisik, nggak pernah futsal, nggak pernah lari jogging, paling cuma goes aja, paling cuma ini keliling kampung kan, itu pun seminggu sekali, nggak pernah kadang-kadang tuh. Ya mungkin fisik itu perlu, dan memang
jadi seorang yang sehat tuh pasti juga jasmaninya harus sehat kan, iya enggak? Ya, nah, Sehat jobon jero. sehat jopo jero, yo jopo ini sehat, fisiknya sehat, yo hati ini sehat, ngoten iku. Lanjut, setelah itu setelah Persiapan niat persiapan fisik terus uang. uang, Finansial. finansial, Finansial. benar sekali finansial, karena memang muncak itu Mahal. mahal, seperti kalau nikah juga mahal, Sulit. sulit. Eh, eh, perkiraan estimasi biaya, Estimasi biaya. Biaya. ya, estimasi biaya puncak. Saya. Kalau dekat jarak dekat misal rumah saya Wonogiri, rumah kita kan Wonogiri. Kalau misal ke Lawu atau Merbabu mungkin budget 200 sampai 250 itu udah bensin masuk, makan, pulang lagi sampai pulang rumah, lagi sampai rumah. Intinya 250 udah motoran semuanya. ya itu, motor. Tapi kalau keluar itu misal misalkan Wonosobo, Perahu, terus ya Sindoro ini kan kurang lebih ya 300-400. 300-400 lumayan Udah kan, semua. lumayan itu. Belum itu juga udah termasuk ini ya, sewa juga gitu ya. Udah sewa misal kurang apa kan kita minjem. Nah, ya. Jadi emang mahal ya, emang ke gunung itu mahal. Dan apakah dari kemahalan itu yang kita dapatkan itu juga banyak gitu? Apakah dengan uang yang kita berikan kita juga mendapatkan imbalan yang cukup atau sesuai dengan yang kita keluarkan? Nah, Tanggapan saya sendiri. nah Tanggapan saya apa? sendiri berbanding lebih. Kita mengeluarkan uang banyak tapi kita mendapatkan yang lebih dari yang diharapkan. ya, lebih dari yang Jadi, diharapkan. Teman baru udah pasti. baru pasti. Pengalaman apalagi. Pengalaman. Nah, apalagi? Batin. Kita mendapatkan lahir batin. Ketenangan dalam pikiran. Ketenangan dalam pikiran. Sing galau, banyak masalah. Nah, jadi teman-teman yang sekarang ini sedang galau, muncak lah. Nggak harus sampai puncak. Iya. Nggak harus sampai puncak. Cukup di base camp nggak apa-apa. Yang penting foto. Ya ke puncak enggaknya itu kan satu kondisi. Kalau emang benar-benar fit, oke lah gas. Tapi kalau emang enggak, ngapain dipaksain? Kondisi internal eksternal ya. Kalau misalkan eksternal cuacanya nggak mendukung ya jangan nekat. Eksternal juga cuaca. Kalaupun cuaca mendung, badai, ya, puncak enggak kemana, kan masih ada hari esok. Puncak enggak kemana. Cuma kamu bisa menempati badai itu apa enggak, itu masalahnya kan. Nah, mungkin aku bisa nambahin sedikit ya, keuntungan yang lain. Jadi memang ketika kita itu muncak itu, ya semoga ini suara kita terdengar ya, karena jauh ini soalnya HP-nya. Yang kita dapatkan itu selain teman dan juga apa tadi, tenangan hati, itu juga apa istilahnya, belajar mencintai alam, belajar mencintai alam dulu baru kamu. Kita merawat alam, mencintai alam. Contohnya misalnya kita kan pasti kita kalau naik itu bawa makanan, bawa minuman banyak ya, dan itu banyak juga orang-orang yang di atas gunung itu juga nggak membawa sampahnya itu ke bawah. Ya walaupun nggak banyak ya, tapi pasti ada. Misal sampah permen lah yang sangat kecil itu kan bisa tuh dibuang. Tapi kita belajar di sini, kita belajar untuk membawa, walaupun sampah itu sekecil itu kita juga bawa sampai bawah. Kita cintai alam ini biar nanti ketika anak cucu kita itu ada, mereka juga bisa menikmati alam yang sama. Cocok ya? Anak dan cucu. Ya mungkin 5 tahun ke depan kan siapa tahu udah nikah. Oke, lanjut. Saya aku gantian tuh, Nur. Oh, gantian. Aku gantian teh kok. Oh, gantian. Oke, silakan. Padahal aku hostnya. Iya. Iya. Oke. Tanya apa? Pengalaman muncak. Enggak, gini. Udah pernah muncak dengan
partner gitu gitu. aku bingung. Pengalaman muncak terberat yang pernah panjenengan alami. Pengalaman muncak Terberat. Saya ini sih. Jadi emang selama muncak itu aku nggak pernah kena ini sih, nggak pernah kena badai ya. Alhamdulillahnya, dan semoga nggak pernah kena badai. Mungkin pengalaman terberat itu apa ya? Nggak ada sih. Nah, jadi emang hampir semuanya itu alhamdulillah lancar. Dan ketika udah sampai di base camp pasti naik dan juga sampai ke puncak. Ya walaupun itu harus dengan keinginan hati yang kuat ya, niat ya. Kalau misalkan kamu itu udah niat, pasti bisa dilakukan, walaupun sebenarnya itu mustahil. Jadi intinya itu emang niat. Wah, aku pengen puncak ini. Nah, dari impian itu kan pasti teman-teman itu punya cara untuk menggapainya, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan biar bisa mencapai niat itu. Dan pengalaman saya juga menurutku nggak ada yang berat. Nah, semuanya ringan. Pernah sih sekali muncak itu ke Andong. Waktu itu emang dari perjalanan itu hujan, tapi nggak hujan badai, cuma gerimis. Dari Jogja sampai base camp itu gerimis. Waktu di base camp saya muncak itu juga gerimis. Dan itu menurutku nggak berat, aman. Jadi aman. Pernah daki sama cewek? Nah, untuk daki sama cewek itu pernah waktu ke Lau. Jadi kita rombongan 11 atau 10 ya, lupa aku, 11 atau 10. Nah waktu itu rombongannya itu aku 4 orang cowok itu motoran dari Jogja ke base camp Semeru Kandang kalau misalnya. Nah yang lainnya itu dia kereta sama bus ya, karena ada ceweknya. Jadi sebagian laki-laki yang lain nemenin itu yang cewek, tapi aku motoran. Nah waktu itu ya memang gimana ya, kalau kita muncak sama cewek itu jujur ya, ini jujur aja sih ya. Saya tanya kayak gini kan emang pengalaman saya belum pernah berpengalaman, belum pernah merasakan daki sama cewek, jadi kan nggak tahu. Makanya aku tengok, makanya saya tanya. Ya itu pernah, dan itu adalah perjalanan paling lama saya ketika muncak. Jadi muncak itu dari base camp itu jam 10:30 siang start ya, 10:30 siang start, dan sampai di tempat camp itu jam pos berapa kira-kira? Pos berapa sih? Semeru Kandang. Maksimal ini pos maksimal kayak pos 5 deh. Pos 5 baru puncak kan? Iya. Nah, saya pos 5 berarti. Saya pos 5 itu jam 10 malam. Wah. Acara. Dihitung sih berapa jam? Setengah 11. Setengah 11, setengah 12, setengah 1. Ya langsung setengah 12 lah, setengah 11 sudah dihitung. Oh iya, setengah 11 boleh ya? Iya. Setengah 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 jam. Nah, 11 jam perjalanan. Mantap kan? Nah, itu suka dukanya kalau sama cewek itu. Emang tapi nggak hujan ya? Nggak hujan, alhamdulillah nggak hujan. Emang alhamdulillah nggak hujan, dan itu pun kemarin itu sempat ya, salah satu teman itu kakinya cedera. Nah itu yang lebih berat lagi. Jadi emang barangnya dibawain, terus mantap. Ya itulah, kayaknya itu pengalaman yang paling yang nggak berat sih, cuma berkesan. Berkesan nggak sih? Enggak tahu. Tapi ya pengalaman aja lah itu. Ya gitulah kalau misalnya kalian mau muncak sama cewek. Oke lah, berarti kapan-kapan gas sama cowok aja. Sama cewek, sama istri, nggak punya istri. Dikasih. Belum bukan nggak punya, woi.
doain ya. Tahun Amin. depan. Tahun depan kerja. Enggak, tahun ini kerja. Oke, Oke. udah ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup. Cukup ya. Oke. Gantian. Udah berapa menit sih ini? Oh, udah 20 menit. Wih, bosan nggak kalian lihat wajah-wajah kita ya? Iya, makanya. Ya, jadi emang apa ya? Emang banyak sih orang yang ngapain sih muncul? Ngapain sih? Mending tidur di rumah enak, selimutan, makan di rumah enak. Di sini harus masak, makanya mie. Ya, apa ya? Ketika orang itu sudah punya rasa Nyaman. nyaman, pasti dia akan mengulanginya lagi. Dan memang ketika kita udah sampai di puncak itu ada rasa tersendiri gitu ya. Rindu harus bertemu. Nah, rindu harus bertemu dan kita sudah rindu ketinggian. Karena gak naik pesawat mas, ya itu masalahnya, gak punya uang. Naik pesawat tuh berapa ratus habisnya naik pesawat ya. Mending muncak aja. Pantai iya, puncak iya. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih salah satu? Nah, ya mungkin itu adalah pengalaman kita ya. Ada tambahan nggak? Pesan-pesan mungkin sebelum diakhiri yang udah 20 menit. Cukup ya. Cukup ya. Cobalah. Selagi kamu masih muda, selagi kamu masih kuat. Dan gak usah Fisiknya. malu kalau nggak sampai puncak. Nah, gak usah malu. Kalau kalian pengen istirahat ya ngomong, boy berhenti, leren sik kesel, ojo cepet-cepet melaku koyo setan. Mang kowe ngerti setan mlaku piye? Hah? Nah, iya makanya gitu. Nah, ya, carilah teman yang memang sekiranya dia itu paham akan dirimu. Iya, betul. Nah, Lanjut. iya kan, paham akan dirimu, paham kondisimu, dan ya pasti kalian juga menemukan teman-teman itu pasti. Ya walaupun mungkin saat ini kalian masih sendiri ya, tapi suatu hari nanti kalian harus punya teman yang sekiranya bisa menjadi teman di manapun. Dengan mendaki kalian akan menemukan teman sejati. Nah, itu dia. Dan dengan mendaki kalian akan menemukan sifat asli seseorang itu. Nah. Oke, itu ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di Demi kiwisan. oh iya, memang udah lumayan ini ya, lumayan dingin. Ini sok-sokan aja pakai kaos. Pakai kaos hebat ya, biar dapat pujian. Waduh. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next trip.